Tuh. Terus disebut Allah itu miskin. Terus nyebut lagi Yahudi itu Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan, loh ini yang menyakitkan Allah itu, menuduh Isa itu anaknya Allah. Menyakiti Allah itu termasuk menuduh Allah seperti itu. Termasuk yang menyakiti Allah, termasuk yang menyakiti Allah adalah tuduhan Bapak bahwa Allah itu tidak mendengar doa Bapak. Ayo, pernah ndak terlintas begitu? Pernah ndak Pak? Allah kok belum mendengar doa saya? Pernah ndak begitu? Wah, itu menyakitkan Allah itu, menyakiti Allah itu, Pak, itu ya. Menyakiti Allah, yu'dzun Allah, menuduh Allah. Tuh. Apalagi sampai ditambahi, kurang apa saya ini? Lu, kurang apa saya? Tidakkah saya sudah sedekah? Saya sudah hormat orang tua, saya sudah tahajud, saya sudah khatam Quran. Kok hanya begini balasan Allah? Lu. Wah, itu menyakiti Allah. Itu kalau Gusti Allah gak sabar, lambe ini dicongop terus. Wis gak iso ngomong. Nauzubillah. Allah kok ndak adil ya. Masya Allah, anakku ini loh yang puasa Daud ya, ndak lulus masuk perguruan tinggi. Lah teman-temannya itu yang nggak belajar, poso ya ndak adil Allah ini ya. Ayo, itu menyakiti Allah. Awas, sungguh orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah. Naudzubillah. Bapak mungkin tidak sampai mengucapkan ya, tidak pernah lah. Tapi di hati itu loh. Ya Pak ya, betul ya Bu? Betul Bu? Astaghfirullah Rabbal baraya minal khotoya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Itu Pak, mudah-mudahan Allah mengampuni. Allah mengampuni lintasan hati kita yang itu menuduh Allah tidak baik. Subhanallah. Lah anak itu satu kelas, anaknya itu yang puasa Daud Pak ya, banyak sodako itu. Teman-temannya itu ditraktir. Kurang apa tuh Pak? Kalau guru belum datang itu ke kantor, Pak Guru sudah waktunya Pak Guru. Itu guru belum masuk, papan sudah dihapus. Yang datang sendirian itu mesti terima kasih Pak Guru ilmunya. Lah ndak lulus sendiri Pak, ndak lulus deh. Sing delotok itu lulus. Ngene iki terus ati itu. Ya apa ya Gusti Allah itu. Sudahlah Pak. Apa saja yang diberikan Allah itu syukuri. Apa saja. Dan pikiran begini ini jangan nunggu diberi musibah. Tiap hari itu pokoknya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau nuduh yang tidak baik, ingat surat Al-Ahzab 57. Orang yang menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak benar itu termasuk menyakiti Allah, dan Allah akan melaknat dalam hidup sekarang dan juga nanti setelah di akhirat. Menuduh bahwa Quran firman Allah itu ayat-ayat setan. Pernah itu? Pernah Pak? Ada yang menuduh Quran itu ayat-ayat setan? Pernah? Kasihan toh Pak, kasihan hidupnya itu tidak bisa kemana-mana Pak, dibayangi rasa takut, kemerdekaan hidupnya itu tidak ada. Kasihan, pindah ke Inggris kemudian pindah ke sini, kasihan, menderita. Ya itu bentuk laknatnya Allah di dunia. Tuh.
nuduh Islam tuh kok begini, Nabi tuh kok begini, masuk di YouTube, sekarang dimasukkan penjara. Lah ini bagian dari itu toh. Makanya mulut itu hanya satu saja, Pak, ya. Mulut satu saja. Kalau dua itu seperti apa ini? Wong satu mulut aja sudah kaconya gini dunia ini, rakusnya begini. Kalau dua mulut amblas. Itu. Oke ya. Itu yang disebut menyakiti Allah, menuduh Allah tidak baik. Sekarang menyakiti Rasul bagaimana? Jadi menyakiti Allah itu, Pak, ya, antara lain menuduh Allah itu tolong diingat. Tuduhan untuk Allah yang jelek itu ya, tolong dicatat. Tamat, coba. Tamat. T-A-M-A-T. Itu yang menyakiti Allah. T yang pertama itu tandingan. Lo meminta kok kepada selain Allah, berarti membuat tandingan Allah sebagai Tuhan yang memberi. Ya. Menceritakan problem kok kepada manusia itu. Harus pada Allah. Tandingan. Membuat patung, berhala, ya itu pokoknya. Menganggap ada kekuatan selain Allah. Itu berarti membuat tandingan. Bapak pakai akik, terus bilang, Insya Allah, sejak pakai ini tuh rezeki Masya Allah lancar. Sikis keterbuk sepur loh, kereta api tuh, iso sepedaku tak mencolot, aku sok iki rondo-rondo sing kepencet aku Mas. Ayo Pak, gini. Bapak itu ngomong apa? Itu berarti bikin tandingan. Berarti ada yang menyelamatkan selain Allah. Paham Pak ya? Yu'dzun Allah. T. Yang kedua apa? Apa? A. Apa ayat? Lupa saya. Sebentar, saya buka. Oh ini. Anak, menuduh Allah itu punya anak. Uzair anaknya Allah, Isa anaknya Allah. Allah melahirkan. Tuduhan itu langsung dijawab Allah. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apalagi T A terus M. M itu miskin. Nah, tadi menuduh Allah itu miskin. Apalagi A. A itu adil. Allah tidak adil tadi loh. Terakhir apa? T. T itu tinggal. Artinya itu seperti Nabi Muhammad tidak menerima wahyu itu loh Pak. Terus disebut oleh istrinya Abu Jahal, Ummu Jamil, ya, dikatakan, Mat, Tuhan sudah tidak mau kamu. Tuhan itu sudah meninggalkan kamu. Tidak ada wahyu gini loh. Dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Muhammad, Allah tidak meninggalkan kamu seperti yang dikatakan orang itu. Bapak juga begitu, kalau punya masalah Bu, Bapak jangan sekali menganggap Allah kok tidak hadir ya, Allah di mana ini kok tidak menolong saya. Ingat, tamat T, tandingan A, anak M, miskin A, adil T, tinggal. Baik. Sekarang tuduhan untuk Rasulullah. Pernah ada sahabat yang menuduh Nabi itu korupsi. Wa maka nali nabiyyin ayyahul, dibantah oleh Allah. Tidak ada Nabi korupsi itu. Dituduh lagi, Nabi tidak adil membagi harta rampasan perang. Itu menyakiti Rasulullah. Menuduh Nabi
Nabi kok sampai nikah 9 tuh gimana ceritanya ya? Kok kuat ya? Loh, ayo. Ngomong apa itu kepada Nabi kok? Jamune apa ya? Tak boleh gitu. Itu menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah itu nanti dilaknat. Masya Allah. Hati-hati Pak.